Bicara utuh di sini kan sebuah bangunan ya. Benar nggak ya? Kalau bicara sebuah bangunan di sini tulis rumah. Nah kalau saya menganalogikan, bangunan ini bisa aja seperti pekerjaan. Benar nggak? Karir, rumah tangga, pelayanan, bahkan pertemanan. Jadi kalau Anda punya, misalkan kita bicara rumah tadi itu pelayanan, itu mau kemana pelayanan kita? Utuh atau runtuh? Rumah tangga kita mau utuh apa runtuh? Kan begitu. Kenapa utuh atau runtuh? Ini suatu pilihan karena kan kata sambungnya atau ya. Kalau atau itu kan pilihan ya. Benar gak ya? Kalau menurut bahasa Indonesia, benar gak sih? Koreksi saya nih kalau salah. Kalau pas anak muda suruh pilih dia atau yang ono gitu. Nah itu kan pilihan ya. Kan gak ada pilihan dia dan dia kan gak ada. Adanya pilihan si A atau si B. Benar gak? Nah ini utuh atau runtuh. Saya percaya semua di sini pasti pinginnya utuh. Amin. Ya. Bicara utuh, kalau bahasa Indonesianya di kamus bahasa Indonesia, itu kokoh, kuat. Tapi kalau runtuh artinya hancur, jatuh. Pasti kita mau jadi yang kokoh ya. Yuk kita masuk ke intinya. Inti. Ini sebenarnya firman Tuhan hari ini nih sebenarnya kalau saya dapat itu bicara masalah setiap orang Kristen selalu dengar firman. Kita itu dengar atau melakukan. Dengar dan melakukan. Atau dengar tidak melakukan. Kita bicara firman Tuhan itu tidak ada atau antara dengar dan melakukan. Tapi kedua-duanya harus. Kalau sudah dengar, harus melakukan. Gak ada tuh. Dengar, tapi gak melakukan. Tapi herannya banyak dari orang percaya yang setiap hari Minggu ke gereja, yang setiap hari bahkan setiap detik dengar khotbah, tapi mereka tidak melakukan. Benar gak? Di sini dikatakan kalau you tidak lakukan nih firman, sama aja kayak orang bangun rumah di atas pasir. Ya, bicara bangunan, itu apa sih yang paling penting dalam bangunan? Sabar. Bicara bangunan, itu ada 3 hal yang penting dalam setiap bangunan. Pak Gembala punya impian pingin bangun gereja, benar? Kita semua punya impian mungkin bangun rumah. Ya, tapi harus tahu apa yang penting dari dari bangunan yang kita impikan. 3 hal yang paling penting dalam setiap bangunan yang kita inginkan. Pertama, desain. Pastor Wanda bilang desain interior. Iya kan? Waktu mau renovasi ini harus tahu desain interior. Iya kan? Saya pikir ngapain gitu ya? Ngapain perlu desain gitu ya? Ternyata di dalam desain itu, kalau saudara punya rumah, pasti ada namanya blueprint ya, ada desainnya. Oh luas tanahnya berapa kali berapa, pasti ada gambarannya, benar gak? Itu kan sangat penting, makanya sebuah bangunan harus ada desain. Kayak mana sih yang mau dibangun gitu loh. Jangan sampai orang mau bangun sesuatu tapi gak tahu gambarannya. Iya kan? Saya pernah ke rumah Pak Sinto. Antik tuh rumahnya. Banyak sudutnya ya Pak Sinto ya. Sat. Iya kan? Ini keren juga gitu yang bangun gitu. Tandanya kan didesain, digambar. Gak mungkin hari ini gambar ini dulu ya. Besok gambar ini. Gak mungkin. Pasti kan ada desain dari awal. Benar gak? Benar gak nih? Iya kan? Jadi kalau setiap mau bangun harus punya desain. Kalau orang mau bangun sesuatu tanpa desain, itu ibarat orang melakukan perjalanan nggak tahu tujuan. Orang perjalanan yang mau jalan-jalan tapi nggak tahu tujuan, itu nggak kelar-kelar. Benar nggak?
Kita kalau mau ke Semarang pun tahu nih ya, oh lewat Cikampek. Nanti harus lewat sini, lewat sini. Benar nggak? Lah kalau kita mau bangun sesuatu, nggak tahu, nggak ada desainnya, bagaimana? Hari ini kita bicara mau menjadi bangunan yang utuh. Pertama itu desain. Di dalam desain itu ada yang namanya pondasi. Gambar pondasi. Benar nggak? Suatu sebelum COVID atau ya sebelum COVID tuh kantor saya ada di SCBD. Di sebelah Mall Asta yang sekarang. Saya lihat tuh tanah hampir 15.000 lah meter. Kok bangun lama banget. Saya pikir bangun apaan gitu. Ternyata bangun mall. Apa yang terjadi saudara? Bangun pondasinya itu lama banget. Pernah ya suatu saat saya juga pernah sama istri kadang-kadang jalan ya. Jalanan itu hanya ditutupin seng. Kita cuma lewat aja, itu apaan kita nggak tahu. Tapi tahu-tahu sebulan 2 bulan nggak lewat situ, tahu-tahu udah jadi aja tuh bangunan. Itu maksudnya apa coba saudara? Maksudnya jadi sebuah bangunan yang berdiri itu paling lama bangunnya pondasi. Benar gak? Iya kan? Rumah itu kalau mau kokoh pondasinya dulu yang kuat. Benar gak? Kalau salah perhitungan habis. Berapa hari yang lalu kita dengar berita Dubai banjir ya? Iya kan? Kok bisa banjir sih? Kota yang luar biasa itu kok bisa banjir sih? Kalau yang pernah ke sana pasti tahu ya, kondisi kotanya bagaimana, luar biasanya, teknologinya. Kok bisa banjir gitu loh. Kenapa saudara? Karena bangunan di sana tidak dipersiapkan untuk terima curah hujan yang begitu tinggi. Makanya banjir. Kita pun kalau bangun rumah, bangun sesuatu harus tahu. Mau seberapa tinggi yang kita bangun, harus tahu pondasinya. Hari ini kita belajar masalah pondasi. Kalau bicara tadi ngomong bangunan itu pertemanan, kita harus juga punya pondasi sebagai mau menjalin hubungan teman. Saya akan berteman baik dengan Pak Sinto kalau saya tahu kenal Pak Sinto. Saya tahu karakternya dia. Jadi sewaktu-waktu kalau ada masalah, Pak Sinto saya kenal, aman. Tapi kalau saya nggak kenal sama seseorang, bagaimana bisa membangun pertemanan kalau saya nggak kenal? Benar nggak? Hari ini kita bicara pertemanan, harus punya pondasi yang baik. Begitu juga pelayanan. Bangunan itu bisa juga menyangkut pelayanan. Anda jika mau pelayanan harus punya pondasi yang kuat. Minimal dewasa rohani, jangan gampang ngambek. Makanya Pastor Irwan bilang kalau mau pelayanan di sini, khususnya di GKI Home, minimal harus lahir baru. Sudah lahir baru, nggak moro-moro langsung pelayanan. Belajar dulu melayani dalam keluarga. Setelah dalam keluarga baru pelayanan di sini. Jangan sampai kita nggak punya dasar yang baik dalam pelayanan, tahu-tahu tiba-tiba pelayanan di gereja. Ujung-ujungnya maaf ya saudaraku, Anda akan memalukan Tuhan. Bikin malu sendiri. Masa pelayanan di GKI pelayannya begitu banget, sombong banget. Iya kan? Banyak ya. Banyak orang gereja itu sakit hati bukan gara-gara sama-sama jemaat loh, tapi sama pelayan. Kenapa? Karena pelayan-pelayannya tidak pernah punya dasar dalam pelayanan. Nggak punya etika ngomong, kalau ngomong dikit-dikit kayaknya nyakitin. Kayak gitu. Enggak kan? Hari ini kita belajar menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang utuh, kita harus punya pondasi. Jadi harus tahu, kalau rumah tangga, kalau bangunan itu rumah tangga, kita harus tahu pondasinya. Mungkin Anda bisa belajar sama orang-orang yang lama. Pak, kalau saya rumah tangga sering ribut itu hal yang wajar. Bukan hal yang biasa ya. Saya selalu ngomong, tadinya saya selalu ngomong, dalam rumah tangga biasa, itu saya ditegur loh. Kalau selalu ngomong dalam rumah tangga biasa ribut, ditegur loh. Kalau rumah tangga biasa ribut itu ngeri. Tapi harus diganti, jangan ngomong biasa, wajar. Ya, wajar. Kalau ngomong biasa kesannya, kok biasa ya?
Ngeri banget kayaknya dalam rumah tangga kok biasa gitu loh. Tapi ngomong wajar, jadi harus dirubah. Kalau dalam rumah tangga pondasinya apa? Saling, ada kata saling. Saling menghormati, saling mengasihi, saling komitmen. Harus tahu pondasinya, bangun yang kuat. Kalau tanpa pondasi, bubar. Ya. Kalau bangunan itu pekerjaan, harus tahu juga dasarnya apa? Pengalaman. Jadi setiap bangunan itu harus punya pondasinya. Jadi sekarang Anda mau jadi bangunan yang kokoh yang di mana? Harus tahu pondasinya. Jangan seperti firman katakan, kamu teriak minta tolong sama Tuhan tapi kamu nggak pernah lakukan. Sama juga kayak orang sudah dikasih tahu nggak lakukan. Amin. Jadi hari ini kita belajar yang pertama harus tahu pondasinya. Pondasi itu ada di desain. Ya. Kalau desainnya bagus, kita harus tahu apa yang harus kita buat duluan. Pondasi. Ya, itu yang pertama. Bangunan yang indah, bangunan yang kuat, harus ada dasar yang kuat. Mau 5 lantai, 10 lantai, kalau dasarnya nggak kuat, percuma. Amin. Ya, kalau sekarang kita ditempatkan bangunan itu, mana yang kita mau bangun? Kalau Anda mau bangun pelayanan Anda harus tahu pondasinya harus kuat. Kalau pekerjaan harus tahu pondasinya. Jadi jangan disama-samain. Dalam artian setiap orang tahu kapasitasnya. Temukan bagaimana membangun pondasi yang kuat. Ya. Kalau bicara yang kedua. Kalau bicara bangunan, yang pertama ngomong desain. Desain udah bagus, yang kedua apa? Yang tidak kalah penting apa? Pekerjanya. Pekerja itu bicara masalah cara, fungsi. Ya. Bangunan bagus, misalkan Pastor Wanda sebagai desainer interior. Ada insinyurnya, yang gambar bagus saja. Tapi kalau tukangnya, maaf ya, tukangnya nggak pernah sekolah, atau dia nggak tahu cara bangunnya, bangunan tuh jadi apa enggak? Nggak mungkin jadi. Sayang ya. Ada loh, orang bangun harusnya lurus, sudutnya misalkan 90, itu enggak 90 loh. Ada tukang yang gitu, Pak ini harusnya kotak nih Pak. Enggak, jangan kotak. Dia pasti agak cembung gitu loh. Makanya kita harus tahu, bicara pekerja itu harus tahu kita fungsinya bagaimana. Caranya komunikasi. Karena banyak orang yang komunikasinya tidak baik. Itu malah ngerusak bangunan itu loh. Benar? Ya? Benar gak sih? Paham gak yang saya maksud? Pekerja. Kalau ngomong pekerja, waktu misalkan mandornya bilang, semennya berapa kali berapa, perbandingannya sama pasir. Dia harus ikutin. Benar gak? Kalau dia gak ikutin, itu tembok akan runtuh aja. Entah kapan, ada ya rumah, kalau dipaku, ada yang gampang, ada yang ya kok begini gitu ya. Ini ngeri nih. Waktu membangun nih benar nggak sesuai dengan aturan mainnya nggak? Ngeri loh itu. Nah kita sebagai pekerja nih harus tahu. Benar saling komunikasi. Apa yang harus diomongin. Bagaimana cara menyampaikan. Ada etikanya. Jadi suatu bangunan yang kokoh itu tergantung juga fungsinya. Jangan menjadi batu sandungan. Rumah yang indah dibangun itu ada jasa-jasanya juga, fungsinya juga, gitu loh. Jadi jangan bingung. Kok rumah itu bagus, tapi kok temboknya gampang rusak. Itu kenapa? Enggak ada di tempatnya. Rumah tangga, kalau suami dan istri tidak tahu fungsinya, itu repot juga. Itu akan hancur. Pertemanan juga begitu. Nggak tahu caranya berteman, bagaimana dia ngomong, bagaimana dia menyikapi, itu akan bubar. Pekerjaan juga begitu. Hari ini kita bicara mau menjadi bangunan yang utuh, harus tahu fungsinya. Amin. Ya, saya sih sesimpel itu bicara masalah bangunan. Kalau pondasinya kuat,
pekerjanya, tukang-tukangnya tahu, nurut, diomongin, itu bangunan cepat jadi. Bukan hanya cepat jadi, tapi utuh. Jadi waktu ada badai, ada goncangan, itu nggak menggoyang. Ya, hari ini kita belajar 2. Pertama apa? Desain. Di mana desain itu ada fondasinya. Harus tahu takarannya. Yang kedua, masalah pekerja. Pekerja itu fungsi. Cara ngomong. Ya, jangan bicara ngomong. Ujung-ujungnya nyakitin. Amin. Ya. Saya selalu mikir, benar nggak ya kalau saya berdiri di atas mimbar, jangan sampai firman yang saya bagikan itu salah. Kadang-kadang firman itu untuk saya, tapi seakan-akan itu bukan saya, tapi untuk jemaat. Bisa jadi gitu ya. Ya, hari ini kita bicara masalah firman sama-sama. Kita belajar. Ini yang kedua. Yang tidak kalah penting untuk sebuah bangunan yang utuh adalah bahan. Amin. Ya. Pertama desain, kedua pekerja, ketiga bahannya. Desainnya bagus, orang-orang yang bangun ahli. Tapi kalau bahannya cuman semen doang, nggak ada batunya, repot juga ya. Iya kan? Benar nggak ya? Bahan pasir ada, semen ada. Tapi kalau nggak ada besinya, berabe juga ya. Berdiri nggak? Berdiri. Nggak tahu kapan. Tapi tahu ya perbedaan kalau bangunan tembok lah yang pakai batu bata sama batako ya. Apa sih itu yang putih? Hebel. Beda ya. Bangunan tembok yang pakai kerangka besi sama kerangka baja beda juga. Jadi harus tahu bahannya. Bicara bahan dalam bangunan, ini saya bawa ke masalah firman. Perintah. Tadi kita baca firman Tuhan, banyak orang dengar tapi nggak melakukan. Kita seharusnya sudah mendengar dan melakukan. Anda mau jadi bangunan utuh, Anda harus dengar, Anda harus lakukan. Lakukan apa? Perintah Tuhan. Ini bicara bahan. Kebenaran. Itu nggak ada loh. Nggak ada yang setengah-setengah kebenaran. Saya selalu ngomong, saya selalu tanya, betul atau benar? Saya selalu jawab benar. Karena hidup saya nggak ada yang kebetulan. Yang ada kebenaran. Begitu juga hidup Anda. Nggak ada yang kebetulan. Anda datang ke sini bukan kebetulan, tapi kebenaran. Karena kebenaran yang membuat Anda ada di sini. Kebenaran siapa? Firman. Ya, hari ini kita bicara kebenaran. Di luar sana banyak orang anggap itu benar, tapi salah. Mungkin minggu lalu Pak Gembala sudah ngomong masalah Kristen progresif. Saya nggak ahli, tapi banyak saya baca, saya lihat, saya dengar, bahkan saya diskusi. Jadi mereka beranggapan kebenaran itu yang mereka anggap benar, itu benar. Padahal keliru. Paling gampang gini lah. Ada cerita 3 orang buta ya. Dia nggak tahu gajah itu kayak mana. Pokoknya gajah itu di depan dia aja. Ditanya tuh sama yang nomor pertama. Coba itu binatang apa? Dikasih tahu itu gajah. Coba. Yang satu pegang kakinya. Oh kalau gajah kayak pohonnya, gede. Dirangkul. Yang kedua, suruh pegang. Tapi dia pegang bukan kakinya. Dia pegang buntutnya. Oh gajah bentuknya kayak gini ya. Kecil-kecil gini. Yang ketiga, bukan pegang kaki, bukan pegang buntut, tapi dia pegang gadingnya. Oh gajah kok tajam banget ini. Dia lapor. Kasih tahu. Oh gajah itu seperti pohon Pak, gede. Pak, yang orang kedua bilang gajah itu seperti ranting pohon, kecil. Tapi yang ketiga bilang, Pak gajah itu tajam kukunya. Salah nggak? Nggak ada yang salah ya? Ini orang buta. Nganggap itu benar. Benar nggak?
nggak ya? Benar. Orang dia benar kok pegang. Banyak dari kita, bahkan orang-orang di luar dari sana, menganggap apa yang kita anggap benar, belum tentu benar. Sekarang seringkali ya, orang WA. Kalau WA tidak ada titik koma ya. Dia marah apa enggak ada yang tahu. Yang tahu dia yang ngetik ya. Tapi yang baca kalau lagi emosi, kok David nih, WA marah-marah melulu. Padahal nggak marah-marah, dia cuma kasih tahu. Bener nggak? Bisa terjadi begitu nggak? Kadang-kadang apa yang kita anggap benar, belum tentu benar bagi orang lain. Tapi kita bicara kebenaran absolut itu ada di firman Tuhan. Makanya dengar-dengar firman Tuhan. Ikuti perintahnya Tuhan. Kalau bangunan yang kokoh, itu harus tahu firman Tuhan. Jangan disepelekan firman Tuhan. Kalau sudah dengar harus dilakukan. Benar gak sih? Orang sana, nih mohon maaf nih. Saya lulusan STH. Kata orang sekolah tinggi hati. Kata orang. Tapi ya, banyak teolog. Itu kalau udah belajar sombongnya minta ampun loh. Dia seakan-akan, saya yang belajar. Lu kan gak belajar. Gue yang belajar. Jadi kalau dikasih tahu sama orang yang bukan sekolah teologi, dia sombongnya minta ampun. Lu sok tahu, gue yang belajar. Bener nggak? Dia nganggap dia kalau udah sekolah teolog udah paling top aja. Banyak. Makanya kita juga harus pandai. Jadi jemaat tuh harus tahu, punya bahan itu loh. Kebenaran firman itu yang bikin kita pandai. Orang pandai itu sebenarnya itu suatu anugerah, tau nggak? Bagian dari firman itu yang memandaikan kita, yang membuat kita pandai. Jadi jangan sampai menjadi jemaat yang biasa-biasa aja. Benar nggak sih? Ya, hari ini bicara kebenaran. Kalau udah namanya firman Tuhan ya harus dilakukan. Saya nggak mau berdebat, Pak. Ini kan enggak lagi, itu enggak lagi, ini kan perjanjian lama, ini kan udah perjanjian enggak. Tetap namanya firman Tuhan harus dilakukan. Bagaimana? Makanya dengar-dengar firman Tuhan. Jangan lagi kata orang, enggak. Semua ada tertulis di Alkitab. Jangan sampai kita disamakan seperti orang bodoh yang bangun rumah di atas pasir. Waktu ada goncangan, jatuh. Ya. Hari ini kita belajar. Menjadi bangunan yang utuh harus tahu. Kebenaran firman itulah yang bikin kita. Amin. Ya. 3 hal ini yang bagi saya khususnya merubah sesuatu yang saya anggap sudah pelayanan begitu lama. Kayaknya saya ini menjadi bagian bangunan yang utuh. Tapi ternyata enggak. Semakin kita belajar benar, semakin kita tahu bahwa kita ini bodoh. Makanya jangan berhenti untuk belajar. Hari ini kita belajar menjadi bangunan yang utuh, harus tahu. 3 hal kita belajar. Ya saudara, kebenaran firman itu jangan cuma didengar, tapi dilakukan. Untuk menjadi bangunan yang kokoh, ya harus. Di akhir khotbah, saya mau cerita, ada teman saya penerbang. Dia cerita, Rob, tahu nggak, seorang pilot nih sebelum terbang, dia selalu ngecek itu, ada bukunya. Dia kan pasti bareng sama kopilot ya. Kalau orang pilot itu pasti ada, kalau supir ada keneknya lah. Ini pilot bukan kenek namanya, kopilot. Pasti sebelum terbang, ya sekali-sekali boleh lah ya belajar nanti. Pasti dia checklist, ininya gimana? Tunnel ini apa? Dia catat. Di checklist tuh. Setiap dia mau terbang pasti dia catat. Walaupun dia jam terbangnya ribuan jam, dia pasti setiap mau melakukan mau terbang dia pasti checklist. Karena dia nggak pingin ada sesuatu yang terjadi. Dia nggak mau ada apa yang tidak diinginkan terjadi. Artinya apa? Kita sebagai orang hidup harus tahu
Dasarnya waktu kita hidup tujuannya apa? Checklist. Pilot aja mau melakukan hal itu supaya meyakinkan bahwa dia waktu terbang sampai tujuan dengan selamat. Ya, makanya Anda kalau terbang kan nggak pernah tanyain pilotnya siapa. Enggak kan? Benar nggak? Iya kan? Makanya saya cuma percayanya gitu, oh tuh pilot pasti ngecekin deh. Iya kan? Itu sesimpel itu. Padahal kan kita hidup, terus kita mau cuek-cuekan aja. Nggak mau checklist firman Tuhan. Benar nggak? Bagaimana kita menjadi bangunan yang utuh kalau kita sendiri nggak aware dengan apa yang kita mau lakukan. Harusnya kita rubah. Kalau hari ini kita sebagai kepala rumah tangga, kita harus tahu tugasnya suami itu apa. Jangan dibalik-balik. Tugasnya istri jadi suami jadi istri. Kelar. Jangan dibalik-balik. Kalau punya pelayanan kita harus tahu checklist. Ya, hari ini kita belajar untuk menjadi bangunan yang utuh 3 hal. Pertama desain, pekerja, sama bahan. Ini menyangkut masalah dasar dalam suatu bangunan. Bagaimana kita mengkondisikan, mengkomunikasikan, dan yang terakhir ada kebenaran. Itu yang menjadi rema supaya kita menjadi bangunan yang utuh. Jadi besok-besok kalau ada masalah, ada goncangan, itu gak akan tergoncangkan. Kenapa? Karena udah tahu dasarnya pasti kuat. Kita bangun dengan cara yang benar dan bahan yang benar. Amin.